Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safrul Kui. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan mempresentasikan resum terkait materi dari pelajaran pertama sampai terakhir. Yang pertama, sejarah berkembangnya kursus. Awal pembinaan kursus di Indonesia dilakukan sejak bulan April tahun 1976, yaitu sejak serah terima fungsi pembinaan kursus-kursus kejuruan keterampilan sebagai program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga PLSOR, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di samping itu, pembinaan dan pengembangan kursus diupayakan dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta kebutuhan masyarakat akan pembangunan di bidang pendidikan dan ikut berperan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan memberikan bekal sesuai kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, pengertian kursus secara umum adalah belajar sesuatu pengetahuan atau keterampilan dalam waktu yang relatif singkat. Kursus yang merupakan salah satu pendidikan yang diberikan di luar sekolah resmi atau non-formal untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri. Yang ketiga, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Kemudian yang keempat, model manajemen kurikulum. Yang pertama, model perencanaan rasional deduktif. Yang kedua, model interaktif rasional. Yang ketiga, model disiplin. Yang terakhir, model tanpa perencanaan. Kemudian yang kelima, kurikulum fungsi manajemen di lembaga untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar, untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan. Kemudian untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajaran atau aktivitas siswa didik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Yang keenam, macam-macam manajemen kurikulum. Yang pertama, manajemen kurikulum sebagai tujuan komponen. Tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Komponen isi atau materi pembelajaran. Pada komponen isi kurikulum lebih banyak menitikberatkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh anak didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemudian komponen metode. Komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai dalam setiap pokok bahasa. Kemudian yang ketujuh, komponen evaluasi. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi itu dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum. Atau evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Yang kedelapan, sistem kurikulum manajemen. Sistem kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum lokal yang dibuat sendiri oleh lembaga kursus. Kurikulumnya berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang ke-9, pengertian tentor. Tentor adalah pembimbing atau sahabat unik
yang mengajarkan pada kita satu hal yang kecil, tapi bila kita kembangkan menjadi suatu hal yang menarik dan luar biasa. Yang ke-10, kriteria mentor. Yang pertama, memiliki pengalaman positif. Yang kedua, reputasi yang baik untuk mengembangkan orang lain. Yang ketiga, pengetahuan yang up to date. Kemudian yang keempat, menunjukkan keterampilan manajerial, mentoring yang efektif. Yang ke-11, keterampilan yang harus dimiliki mentor, mengembangkan potensi asli individu. Yang kedua, membangkitkan kreativitas dan menjadi jawaban yang personal. Ketiga, membangkitkan loyalitas dan menurunkan turnover, membangkitkan kedekatan antara individu dan membantu komunikasi. Kemudian mendorong munculnya keberanian, kekinian, dan nilai positif. Itulah presentasi dari saya terkait materi dari awal sampai terakhir. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.